sangat bahaya kalau keputusan yang kita ambil hanya satu sumber data atau sumber informasi atau sumber resource. Bila boleh jadi itu belum valid atau boleh jadi itu sebuah informasi yang masih belum update sehingga kita keliru dalam mengambil keputusan berbasis data itu. Karena itu perlu ada second opinion atau second resource atau mungkin third resource. Apalagi kalau dalam bisnis kita ngambil keputusan menyangkut forecasting, misalnya apa yang kita prediksi ke tahun depan atau bulan depan, itu jangan sama sekali hanya based off data last years atau last months atau last semesters, karena boleh jadi kondisional semester yang lalu atau tahun lalu itu tidak sama dengan apa yang akan terjadi pada periode ke depan atau dalam beberapa waktu ke depan. Karena sekarang ini perubahan sangat influencing, bahkan bukan hanya hitungan bulan dan minggu, bisa hitungan hari saja pun telah terjadi sebuah move fast ya, perubahan yang sangat cepat. Oleh karena itu 3 model pengambilan keputusan tadi itu benar-benar harus digunakan sesuai dengan objek dan tujuan dari pengambilan keputusan itu sendiri sebelum hal itu dilakukan. Sampai di sini kita buka question dan answer dulu. Siapa yang ingin bertanya atau ingin menambahkan dalam 5 menit ke depan atau 10 menit, tentu akan menambah poin reward. Tolong sekretaris mencatat nama dan angka reward-nya untuk ditambahkan nanti pada nilai UTS-nya, sebagaimana kuliah yang lalu juga sudah ada yang punya poin reward. Atau sekretaris boleh tidak, bukan boleh tidak, tolong membacakan atau menginformasikan poin reward yang udah dikumpulkan berapa oleh siapa. Tolong sekretaris boleh berbicara. Iya Pak, untuk minggu lalu ya Pak? Minggu lalu dan minggu sebelumnya, kalau memang yang bersangkutan 2 kali atau 3 kali, silakan disebut aja. Siapa yang sudah mengumpulkan poin reward-nya? Supaya di-remind oleh yang bersangkutan dan oleh yang lain. Supaya jangan hanya silent partisipan. Ini saya kirim foto Zoom. Minggu lalu di tanggal 21 Maret ada Satria Jonathan, poin reward-nya 81. Alright. Veronica Aurelia, poin reward 85. Sulits Afifa, poin reward 87. Sudah Pak, itu aja. Membaca? Yang membaca poin reward-nya berapa? Hah? Yang membaca barusan poin reward-nya berapa? Maaf Pak, ketinggalan yang itu. Bukan, Anda sendiri poin reward-nya berapa? Halo? Oh, hilang orangnya. Yang membaca poin reward-nya sudah punya poin reward belum, maksud saya? Belum Pak, belum ada. Lah, jangan nyatat orang doang. Oke, sekarang kita buka kesempatan pada yang lain yang belum ada angkanya tadi. Dimulai dari yang membaca. Ada yang mau ditanya atau mau nambahkan? Dari pengalaman sendiri di kantor atau pengalaman pribadi dulu dalam mengambil keputusan kuliah di Setiami misalnya, ataupun mengambil keputusan memilih tawaran kerja, mungkin ada 2-3 tawaran, tapi tentu harus dipilih salah satu, karena tiap hari, tiap menit, tiap jam kita sebenarnya mengambil keputusan, termasuk apakah malam ini kita nanti mau bangun tahajud lagi, ataukah kita mau ngaji, ataukah kita mau tidur lebih awal, dan sebagainya, semua adalah
prosesnya lewat keputusan pribadi atau keputusan keluarga atau keputusan kolektif dengan yang lain. Itu pada hakikatnya setiap hari kita lakukan. Silakan ada yang mau tambah sharing sebelum lanjut materinya. Kesempatan untuk menambah poin reward. Pak, boleh deh Pak, saya sedikit sharing ya Pak. Ya, sebut namanya biar diingat oleh yang lain dan juga oleh Kang Pak Indah. Saya Fajar Pak, kan kebetulan saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta ya Pak, di bagian pelayanan ya Pak. Oh good. Nah, ketika saya dinas malam, suatu hari itu saya disuruh mengambil keputusan nih Pak, ketika ada satu pasien, dia datang ke kasir dan tidak punya duit Pak. Kalau saya menjalankan aturan rumah sakit, itu kan saya harus menagih itu Pak. Tapi kan kadang hati nurani itu kadang nggak tega Pak. Misalkan nenek-nenek tengah malam harus nggak punya uang tapi berobat ke rumah sakit Pak. Nah, kalau satu ketika saya ngambil keputusan nih Pak dengan waktu yang singkat itu Pak, saya apakah harus ngulangin itu pasien dengan nggak bayar, dengan risiko diomelin rumah sakit, atau saya tetap nahan itu ibu sampai dia bisa bayar gitu Pak. Jadi dua, apakah Anda membiarkan dia pulang tapi belum bayar, atau Anda meminta dia tetap harus bayar dan belum boleh pulang gitu maksudnya? Iya Pak. Oke, apa yang pernah Fajar lakukan terhadap case ini? Apakah Anda memilih yang nomor 1 atau 2, atau waktu itu nggak dipilih-pilih sehingga sampai pagi ibunya pun nggak pergi-pergi? Apa yang terjadi? Kalau saya kadang ya Pak, saya tergantung lihat orangnya juga sih Pak. Kalau kayak ibu-ibu itu nenek-nenek, saya pernah ya Pak, akhirnya mulangin aja. Tapi dengan esok paginya saya yang diomelin sama bos saya. Karena kenapa itu orang lu lepas kan belum bayar gitu kan? Iya Pak. Nah, itu rawat inap biasanya ya? Rawat jalan sih Pak, pasien ke IGD. Jadi dikiranya dia bisa pakai BPJS, ternyata nggak bisa. Terus pulang nggak bisa bayar. Ini ada satu kisah, saya menjawab pakai kisah aja, siapa tahu bisa diambil oleh teman-teman. Jadi ada seorang anak muda itu dia satu saat melakukan perjalanan kayak journey gitu ke satu daerah yang bukan daerah dia. Ini kejadiannya di Jepang. Jadi seperti sekarang tiba-tiba dia pergi ke kampung lah, kayak istilahnya apa, touring ya, tapi dia jalan kaki backpackers gitu. Biasa kan orang-orang yang suka traveling itu backpackers, mau apa, masuk kampung atau keluar kampung atau ke gunung dan sebagainya. Jadi satu saat dia kejebak hujan lebat dan sampai menggigil, jadi dia melewati satu rumah perkampungan yang kayak rumah sederhana gubuk begitu. Kemudian dengan menggigil mereka di luar dilihat oleh seorang ibu-ibu parubaya gitu, dan beliau dengan sigapnya mengambil payung dan mendekati dua orang anak muda ini yang sedang camping itu, dan mempersilahkan mampir ke gubuk ibu yang sudah berusia ini, sambil beliau membakar kayu untuk hangatkan mereka dan membuat teh panas. Padahal dia tidak mengenal itu orang, cuman dia lihat seperti orang asing nih, kayak nggak tahu mau masuk ke rumah siapa, gitu, teduhnya. Gitu. Nah, singkat ceritanya mereka pun sangat terkesan dan terkesima oleh tindakan nenek inilah yang nggak kenal, dan akhirnya dia pulang ke daerah dia itu menceritakan kisah itu, sesuatu yang nggak pernah mereka alami sebelumnya.
Dan anak muda ini sebenarnya anak muda yang sedang cuti kuliah. Jadi kayak kita di sini pergi ke mana gitu ya, apa ke Jambi, apa ke Bengkulu, apa ke mana gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Anak ini lulus kuliah dan kemudian dia ditempatkan di kota yang satu provinsi lah, bukan satu kecamatan gitu. Tapi jadi satu saat ada pasien yang dibawa tergopoh-gopoh pada malam hari dan itu harus di IGD gitu ya. Kemudian kan dia kebenaran bertugas pada malam itu sebagai seorang dokter dan harus melakukan operasi segera gitu. Nah, mungkin sebagian sudah pernah dengar ceritanya dan kemudian dia dirawat inap sampai 2 pekan di situ. Tapi si nenek ini atau ibu ini bukannya berpikir bagaimana dia sembuh, tapi pikirnya gimana dia keluarnya bayar pakai apa. Tapi setelah dianggap cukup untuk rawat jalan, lalu dipersilakan untuk beliau untuk siap-siap dan diantar ke rumah. Tapi kemudian dia bertanya, bagaimana saya bisa pulang? Kan saya belum bisa bayar. Enggak, semua keperluan ibu sudah lunas seluruhnya, tidak perlu dipikirkan lagi dan segera bisa pulang. Nah, dia bingung siapa yang membayarnya dan sebagainya. Rupanya yang membedah operasi dan menanggung itu adalah pemuda yang dulu dia bantu sekian tahun yang lalu ketika dia kehujanan dan menggigil itu. Nah, itu kisah sangat inspiratif. Jadi, kalau Fajar mengambil sikap waktu itu memulangkan beliau dengan belum membayar misalnya, itu sebuah langkah tepat menurut saya kan kalau sifatnya kondisional ya, apalagi tadi orang tua dan rumah sakit sebenarnya juga punya namanya apa namanya level of tolerance, tetapi akan bagus sekali kalau Fajar ketika ditegur oleh atasan mengatakan, Pak, mungkin saya keliru memang, tapi saya mohon bisa dipotong gaji secara bertahap, mungkin nggak sekaligus, takut habis beberapa cicilan dari situ. Kalau ente ngomong begitu, mungkin atasannya akan mengatakan, ya sudah nggak usah saya aja yang tanggung. Mungkin dia akan katakan begitu. Mungkin ya, kalau saya atasannya. Gimana kira-kira? Apakah ibu itu dicari untuk dibayar atau gimana solusinya, Fajar? Akhirnya sih waktu itu sih Pak, saya jadi yang nanggung. Nah, itu Anda akan diingat ibu itu dalam setiap doanya dan boleh jadi semua yang Anda peroleh setelahnya baik income karir itu tidak lepas dari doa orang-orang seperti itu. Nah, jadi ada lagi kasus yang menarik, mahasiswi Setiami ini kejadiannya Pak Indra dan kawan-kawan. Saya bimbing skripsinya. Dia orang tuanya sudah nggak ada yang laki, ibunya pembantu rumah tangga orang lain, rumah orang lain. Jadi dia bilang ke saya lagi nyari kerjaan juga untuk membantu ibunya karena selama ini dia cuma bantu nyetrika, ibunya mencuci, menyapu, mengepel, dan akhirnya dia dapatlah kerjaan di BCA cabang mana untuk tenaga kontrak begitu. Nah, setelah bekerja itu bilang kepada saya kalau dia udah dapat tuh, wah syukurlah. Tapi 6 bulan kemudian saya tanya gimana kerjanya, oke Kak? Saya udah resign lebih awal Pak gitu. Itu keputusan yang resign itu saya mengagetkan saya. Kenapa kamu capek-capek cari peluang tiba-tiba udah dapet belum habis 1 tahun kok kamu sudah minta berhenti? Ada masalah apa? Kan orang tua kamu jadi terbantu banyak. Rupanya ada teman kerja dia yang lebih dulu di situ itu keliru menyairkan cek. Jadi ada orang Pak Indah, dia mencairkan cek 5 juta. Dia itu keliru, ngasihnya 50 juta. Nah, Jadi setelah pergi itu orang, baru dia ngecek kas apa itu dana yang masuk tuh di teller itu
keliru ngasih gitu kan. Tapi karena nasabah yang ngambil kan ada datanya, dihubungi dan kemudian dia menyangkal menerima 50 juta itu, dia bilang 5 juta aja segala macam, padahal memang segitu, dia yakin betul anak itu. Akibatnya apa? Dia harus menanggung kelebihan bayar 45 juta itu. Dan atasan dia tentu saja menegur dia, tapi bagusnya katanya dia bukan hanya menasehati, tapi dia membantu 10 juta karena dia mau habis masa tugasnya minggu depan dapat pesangon. Jadi pesangonnya dibayar 10 juta untuk meringankan dia punya anak buah ini, yang 40, yang 35 lagi harus dia cicil sekian waktu kemudian. Nah, anak setiami mahasiswi ini yang kerja ini takut terjadi itu pada dia malah minta berhenti dulu. Jadi saya bilang, kenapa kamu takut? Kan berarti kamu mestinya lebih hati-hati karena udah tahu ada kejadian macam itu nantinya. Enggak Pak, saya enggak pernah lihat uang sebanyak itu, takutnya saya malah mengalaminya. Saya melamar jadi kasir di Pizza Hut sekarang katanya. Nah, kalau kasus seperti ini kisah nyata ya, yang terjadi pada mahasiswi Islam yang saya bimbing. Daripada kita bicara banyak teori, saya mau nanya pada teman-teman yang ada di Zoom ini, selain Fajar yang sudah. Untuk Fajar, bagus sekali case-nya, nilai 85. Yang lain atas kejadian yang saya cerita tadi, menurut kalian tindakan keputusan mahasiswi Setiami yang semester akhir keluar dari BCA itu dan takut karena terjadi apa yang dialami rekan kerjanya, seperti apa pandangan kalian? Coba siapa mau bicara? Mungkin Veronica bisa ada pendapat nggak atas kasus tadi? Putusan, taruhlah mahasiswi Setiami semester 7, anggaplah namanya Fulana, apa namanya siapa? Anissa aja lah karena perempuan ya. Coba Vero, apa kamu punya pandangan putusan dia resign lebih awal karena takut temannya sudah mengalami, takut dia kejadian pada dia, ketidaktelitian itu. Gimana pandangannya Veronica? Kalau menurut saya sih seharusnya mahasiswa Setiami itu nggak perlu keluar dari BCA ya Pak. Tapi dia harusnya bisa, yang dari peristiwa temannya itu bisa jadi pandangan dia, bisa jadi tempat dia belajar kalau dia harus lebih teliti daripada temannya itu. Jangan sampai terjadi seperti yang temannya itu, bukan malah ya. Jadi dia malah ketakutan gitu loh. Kalau terjadi pada dia gimana? Jadi Vero menganggap justru mestinya dia tetap melanjutkan kerjaannya, mengambil pelajaran apa yang terjadi pada teman kerjanya gitu ya maksudnya ya. Betul gitu ya? Iya Pak. Oh, jadi tapi maklumlah dia ini anak, maaf, yang hanya PRT, yang mungkin dia ngeri dia kalau terjadi pada dia ini seumur hidup gimana. Tapi itulah keputusan yang sifatnya tidak semua orang mungkin sama pandangannya. Tapi untuk Vero karena udah menjawab, nilai 80 untuk poin rewardnya. Tolong dua lagi yang mau sharing atau menjawab case tadi sebelum kita lanjut. Ini ada Ilu. Ada Ilu mau suara nggak? Atau Nani? Atau Delvi? Atau Ningsih? Nengsi boleh nih. Nanti Kang Indah akan membuat lagu Nenggelis, pujaan Akang. Nggak tahu udah ditayangkan yang lalu atau gimana. Di yang kelas ini apa kelas mana Kang Indah? Nenggelis, pujaan Akang itu. Hello, apa atau Ellen? Siapa nih? Ellen Hawa lagi. Ini pada masih di jalanan atau udah tiduran? Di tempat kerja. Oke, yang di tempat kerja kisah pahami, yang sudah di tempat di luar kerja boleh sharing. Saya mau sharing boleh Pak?
boleh banget. Malah kita kasih poin ribet lagi. Untuk pengambilan keputusan ini kebetulan beberapa waktu lalu saya harus ngambil keputusan karena saat ini kan posisinya saya magang ya. Lalu di awal-awal posisi saya magang ini ada dapat penawaran kerja dari tempat magang ini untuk berlanjut. Tapi untuk prosesnya sendiri agak lama. Jadi saya mungkin agak-agak ragu nih untuk mengambil keputusan untuk tetap menunggu atau tetap mencari di tempat lain kayak gitu sih Pak. Paling pertimbangannya kayak prospek kerjanya seperti apa kayak gitu-gitu aja sih Pak. Paling Bagus banget. Membuat saya jadi ingat memberi contoh dari Selvia punya sharing ini ya. Nilainya 85. Karena ini membuat saya jadi ingat ingin menyampaikan sebuah hal yang terkait dengan bagaimana kalau kita ragu-ragu mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan. Sebelum saya jawab, kita ngopi dulu sebentar. Jadi teman-teman ini kalian kalau mau minum apa ngunyah boleh aja ya. Saya bulan Ramadan banyak toleran nih. Kalau Kang Indah kalau mau minum boleh bagi-bagi juga lewat jarak jauh. Jadi Selvia dan teman-teman yang lain, pertanyaan satu mahasiswa atau satu kawan Anda sangat berguna kepada yang lain. Tapi kalau Anda open Zoom kayak Veronica, kayak apa kalau memungkinkan ya silahkan lebih baik lagi. Jadi, kalau ada hal yang meragukan Anda untuk mengambil satu keputusan mana yang terbaik, maka ada dua arahan. Terutama ini dalam agama Islam ya. Mungkin dalam agama lain juga ada, tapi saya tidak memahaminya. Kebenaran saya beragama Islam, jadi saya sharing apa yang saya pahami. Jadi kalau Anda ragu dalam mengambil keputusan, itu ada dua instrumen yang bisa digunakan sebelum keputusan itu diambil. Yang satu disebut musyawarah. Yang kedua disebut istiqorah. Jadi musyawarah itu Anda berdiskusi atau meminta pandangan orang-orang yang lebih senior atau yang lebih firm atau memahami atau mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupannya, sehingga dengan mendengar 1, 2, 3, 4 orang, baik keluarga sendiri, teman, sahabat, maupun mungkin mentor atau orang yang dituakan, maka Anda akan mempunyai referensi apa yang sebaiknya Anda ngambil keputusan dengan mendengar pandangan-pandangan mereka tersebut. Yang kita sebut Anda mengambil keputusannya dengan cara musyawarah. Musyawarah itu berembuk atau mendengar pandangan-pandangan pihak-pihak lain sebelum Anda mengambil keputusan. Itu instrumen musyawarah. Kalau Anda ragu mengambil keputusan karena tidak mempunyai kapasitas ataupun keilmuan ataupun pengalaman ataupun informasi ataupun ya istilahnya sesuatu yang pernah dialami sebelumnya, maka sebaiknya musyawarahlah dengan pihak orang-orang yang Anda percayai, Anda lebih comfort, nyaman dengan mereka, dan Anda juga yakin dia punya kapasiti untuk memberi pandangan ya. Nah, apabila setelah musyawarah itu tetap aja Anda masih ragu, maka langkah kedua adalah istiqorah. Istiqorah itu Anda tahu adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT, terhadap dua pilihan yang sulit untuk Anda ambil, dan mana nanti yang terbaik Anda pulangkan kepada Tuhan, pada Allah, sehingga akan ada petunjuk nanti secara insight, mungkin secara feeling dan sebagainya,
yang kalaupun Anda mengambil keputusan itu ternyata dalam kenyataannya setidaknya di awal-awal itu kok tidak seperti yang Anda harapkan. Jangan pernah menyesal ya. Jadi orang yang bermusyawarah atau menanyakan pandangan dari orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih senior dan sebagainya, maka Anda tidak akan menyesal karena sudah mempertimbangkan berbagai macam pandangan sebelum mengambil keputusan. Begitu juga ketika Anda sudah istiqorah, meminta petunjuk dari Tuhan, dari Allah, dan ketika yang Anda alami itu ternyata tidak seperti yang Anda harapkan, jangan menyesal. Sebab apa? Boleh jadi yang saat ini hal itu tidak sesuai yang Anda harapkan, tapi ke depan nanti Anda mungkin akan tersenyum sebab yang dulu ternyata impact-nya baru sekarang Anda dapat manfaatnya. Jadi seringkali terjadi seperti itu, yang dulu kita menyesali tapi kemudian kok kita merasa beruntung juga pernah mengalaminya. Mungkin hal yang terjadi pada Angelina Sondah sekarang seperti itu, di mana dia dahulu mengambil keputusan untuk masuk ke dalam rancah kancah politik dan ternyata dia mengalami sebuah kejadian sehingga harus mendekam 10 tahun di penjara dan baru saja keluar minggu yang lalu. Tapi hari ini dia mengaku bahwa dia telah mengambil keputusan yang salah dengan ikut serta dalam korupsi Hambalang. Tapi boleh jadi keputusan yang salah itu telah membuat perubahan hidupnya yang sangat tidak dia bayangkan sebelumnya. Yang tadinya dia seorang Manado yang mu'alaf, Manado yang menjadi mu'alaf, kemudian malah sudah lebih hafal Quran daripada yang di luar penjara yang masih ya umbar-umbar diri sana sini. Jadi kadang-kadang keputusan yang salah boleh jadi merupakan batu loncatan untuk merubah diri jauh lebih baik. Saya tidak mau membandingkan secara common sense, berlaku semua sama, tidak. Tapi Anda lihatlah yang baru diputus hukuman mati kemarin, seorang anak muda yang berkedok agama, sekolah saya nggak mau sebut pesantren karena itu bukan pesantren ya. Itu sebutlah kursus membaca Quran itu yang berkedok itu, kemudian bagaimana dia malah memperkosa 13 orang santri yang kurang mampu karena memang nggak bayar di situ, orang tuanya menyerahkan pada dia. Ini kan luar biasa kejahatannya. Tapi keputusan hakim untuk tetap menghukum di Pengadilan Tinggi Jawa Barat hukuman mati, itu juga keputusan yang tidak mudah bagi hakim. Tapi ini kejahatan kemanusiaan luar biasa. Jadi keputusan itu, waktu orang tua si santriwati itu mengirim anaknya untuk ke sebelah pondok itu kan keputusan dia kan ingin anaknya bisa baca Al-Quran dengan baik. Hanya kebetulan mereka miskin, tidak punya uang, masuk situ gratis dan dikasih makan dan sebagainya. Nggak taunya si hidung kelabu ini, kalau belang tuh masih enak, nih kelabu kayak hidungnya atau hitam atau itu malah menjadikan ruda paksa pada mereka. Jadi kalau kita pikir kenapa ibu-ibu anak 13 itu ngasih ke dia, ya dia mana tahu kelakuan orang ini macam itu kan. Bahwa dia free semuanya, inilah resiko sebuah kejadian keputusan. Nah, jadi kalau disebut pesantren itu bukan pesantren ya, teman-teman. Pesantren itu ada sistem dia. Ini nggak ada sistem, cuma dirinya sendiri aja pimpinannya dan nggak ada SOP-nya, nggak ada dewan gurunya, nggak ada peraturan terhadap murid yang bagaimana pesantren biasalah. Jadi teman wartawan atau media menyebut pesantren tahfiz, padahal itu bukan pesantren, itu rumah saja, satu rumah yang
pelakunya itu adalah siapa itu Kang Indah namanya? Siapa itu yang dihukum mati kemarin oleh pengadilan? Nah, lihatlah di berita itulah di si apa itu si pecundang apa enggak pecundang si kacau balau itulah. Oke, kita akan lanjut pada materi berikutnya. Silakan Kang Indah bisa screen share. Kita mau lihat what the next of materi kuliah kita yang terkait dengan decision making, yaitu nggak usah proses tahapan DM, decision making tahapan. Ya. Baik. Ya, pertama kalau kita mengambil keputusan dengan rasional, maka perlu ada mapping dulu. Jadi pemahaman dan perumusan masalah. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu secara persis. Misalnya saja ketika terjadi krisis Ukraina dengan Rusia gitu kan. Itu keputusan Presiden Putin untuk menyerang Ukraina itu kan bukan satu hari. Berminggu-minggu bahkan berbulan. Antara menyerang atau tidak menyerang kan. Ya, apalagi ini menyangkut korban nyawa dengan senjata-senjata yang canggih ya. Ini tentu dia melakukan identifikasi masalah, apalagi itu tetangga dia dulu mereka satu negara bersama namanya Uni Soviet US United Soviet Union ya. USSR ya, jadi kayak USA sekarang ya, United States of America itu kan terdiri dari negara-negara bagian. Begitu juga si Soviet dulu namanya, sekarang sudah tidak ada Soviet lagi, tinggal Rusia dengan negara kawan dia dulu dalam Soviet itu. Jadi itu mereka mengidentifikasi soal keterkaitan dengan NATO dan sebagainya. Nah, kenapa juga NATO misalnya North Atlantic itu tidak melakukan juga pembelaan secara militer juga, karena ada pertimbangan juga kalau sudah menyangkut penggelontoran uang yang tidak sedikit ya dari sebuah perang. Nah, dalam pengambilan keputusan yang rasional ini kita perlu banget pertama informasi dan data yang akurat sebagai dasar kita memutuskan atau tidak memutuskan. Nah, kalau kalian ingat kuliah dengan Profesor Haidar 2 minggu yang lalu, dia katakan dia pernah mengambil satu keputusan yang dia menyesali juga belakangan ketika dia harus memecat satu orang atau beberapa orang, mungkin ketika dia jadi rektor University Teknologi Mara yang kampus di Perlis apa dia bilang itu. Perlis itu salah satu provinsi di Malaysia yang waktu dia mendapat informasi tentang yang bersangkutan dengan berbagai pertimbangan, dia mungkin memberhentikan orang itu, tapi belakangan dia tahu bahwa ada yang memasok informasi yang tidak valid, sehingga mungkin anak itu tidak perlu harus dikeluarkan, mungkin hanya kena surat peringatan 2 atau bagaimana. Tapi ini dia tidak terjangkau informasi yang tidak sampai ke telinga dia atas hal yang meringankan itu orang. Nah, ini kasusnya seperti yang terjadi di hari-hari ini. Kalau Anda dengar Pak Yusuf Kalla memecat seorang mantan ketua umum HMI, mungkin Kang Indah ada ikut beritanya, itu gara-gara dia memalsukan tanda tangan Bapak JK dengan Sekretaris Dewan Masjid Indonesia untuk acara festival kan, festival UMKM. Nah, pertanyaannya di situ apa? Pertanyaannya di situ
dia memalsukan tuh ngapain gitu? Apa untuk kepentingan pribadi dia? Nyatanya enggak kan? Hanya untuk acara itu. Tapi kenapa dia berani melakukannya? Itu juga masalah yang membuat fatal untuk dia. Sehingga kalau kalau Anda semua klik di Detik News Anda akan lihat berita seorang yang bernama siapa tuh ya? Kalau dilihat dia ada itu dipecat dari pengurus Dewan Masjid Indonesia karena memasukkan tanda tangan Pak JK dan Sekjen. Tapi dia sendiri komisaris di Bank Syariah Indonesia loh. Jadi mantan ketua umum HMI ya. Jadi sebuah kasus yang agak miris karena salah langkah. Nah, kita coba masuk ke pengambilan keputusan individu, Kang Indah. The next slide. Keputusan individu. Nah, jadi dikatakan bahwa kita mengambil keputusan, ada yang bersifat personal, ada yang bersifat kolektif, ada yang kolektif kolegial, ada yang bersifat kelompok juga. Nah, pengambilan keputusan individu itu membuat pilihan dari 2 atau lebih alternatif yang kita secara intuitif biasanya. Karena kita berdialog dengan diri kita sendiri dan kadangkala juga berdialog dengan supranatural power ya, dengan Tuhan, dengan kepercayaan masing-masing ya. Dan ini sifatnya sangat individual. Pengambilan keputusan terjadi sebagai suatu reaksi terhadap satu masalah. Jadi kita mengalami berbagai hal tadi baik di tempat kerja, mungkin dengan anggota keluarga di rumah atau dengan teman kita sendiri. Maka biasanya apalagi pada bulan Ramadan ini yang terbaik adalah kita menahan diri, bisa mengendalikan hawa nafsu untuk tidak bersifat reaktif atau overreaktif, apalagi kemudian marah. Justru bulan Ramadan ini bagian dari kita melatih kepribadian kita untuk bisa mengendalikan kita punya hawa nafsu yang kontraproduktif. Nah, juga ada ketidaksesuaian antara keadaan yang dirasakan dialami dengan keadaan yang diinginkan. Jadi selalu begitu bahwa hidup ini adalah pilihan dan keadaan-keadaan yang kita alami setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu dalam keadaan antara comfortable and non-comfortable. Tapi yang penting adalah apa yang kita alami itu haruslah menjadi suatu penambahan level kedewasaan kita. Next, pengambilan keputusan pribadi ini menuntut pertimbangan dan arah tindakan. Apakah kita mengeksekusi atau melakukan keputusan ini atau bisa kita reschedule ya. Jadi untuk itu Anda perlu menggunakan pendekatan, coba ditulis apakah ini sangat mendesak. Apakah ini mendesak? Misalnya Anda ingin membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Atau orang bilang gatal mata atau apalah namanya. Ketika Anda sudah sangat ingin membeli padahal dana terbatas, sebaiknya dipertanyakan lagi atau dibuat ranking lagi. Ini sangat mendesak harus dibeli atau sudah mendesak? Sangat pentingkah? Atau hanya masuk kelompok penting saja? Atau sangat perlukah? Atau hanya perlu saja? Nah, itu dengan membuat tingkatan hierarki conditioning itu, maka kita akan lebih rasional dalam mengambil keputusan apa perlu dilakukan sekarang atau tidak perlu, tergantung tadi mendesak apa tidak. Nah, ini yang bersifat individu ya. Kemudian coba satu lagi keputusan yang bersifat organisasi ya. Nah, dalam berorganisasi tentu saja kita tidak bisa hanya membawa kepentingan pribadi kita. Tetapi kita berkaitan dengan
orang lain dalam organisasi. Yang disebut organisasi ini bukan hanya organisasi kemahasiswaan, tapi juga dalam bisnis, dalam pemerintahan, itu semua organisasi. Hanya ada yang bersifat profit motif, ada yang non profit motif. Termasuk dalam yayasan sosial sekalipun itu juga organisasi. Jadi solusi final menggambarkan satu pilihan yang memuaskan, bukan satu solusi yang optimum. Jadi kadangkala kita harus mengambil keputusan untuk membuat yang lain sama-sama happy gitu loh. Sehingga kita yang tadinya ingin secara optimum barangkali kalau itu sifatnya kita secara pribadi, tapi karena ada pihak lain yang tidak akan mampu untuk melakukan apa yang diputuskan dalam satu organisasi, maka setidaknya dipilih yang paling bisa memuaskan betapapun bukan yang paling optimum ya. Nah, dalam organisasi juga ada individu yang mengambil keputusan dengan merancang bangun model-model yang disederhanakan. Itu misalnya di sini ciri hakiki dari masalah. Maksudnya itu adalah ada keputusan yang sifatnya dibuat model ya. Misalnya contoh ya. Misalnya ada di dalam perusahaan kayak Garuda Indonesia sekarang ya. Kan mengalami kesulitan dalam likuiditas. Jadi ada yang ditawarkan pensiun dini oleh perusahaan sehingga akan mengurangi beban perusahaan. Ada yang malah dipindah tugaskan ke bidang lain, misalnya yang sifatnya tadi dari penumpang menjadi kargo gitu. Tugasnya sudah bukan penerbangan passengers tapi kargo. Nah, ini juga soal model pengambilan keputusan yang sifatnya masih dalam satu area company. Kita lihat waktu krisis COVID sampai sekarang dari 2 tahun yang lalu, banyak pilot kemudian memutuskan membuka kafe atau malah menjual mie ayam. Tapi dia sebagai koki di pesawat ya, di maskapai itu, sehingga dengan kepintaran dia meracik makanan, dia masih bisa survive. Apapun sekarang makanannya dia racik di mall apa di lokasi tertentu. Sementara pilot sama sekali nggak bisa terbang, nggak bisa buat masakan juga. Begitu juga pramugari dan lain-lain. Jadi pada saat krisis kemarin banyak pilot dan co-pilot yang dirumahkan, pramugari juga begitu, tapi yang koki nyiapin makanan itu malah bisa, tapi pilot ada juga kemudian turun menjadi penjual makanan yang dia mungkin juga mempelajarinya. Jadi justru di saat krisis dia terbantu oleh mungkin keputusan dia dulu untuk belajar kuliner itu atau belajar tata boga itu telah menyelamatkan ekonomi keluarganya pada saat krisis kemarin. Oke, yang terakhir, bagaimana keputusan hendaknya diambil? Next slide. Jadi pengambilan keputusan yang optimum adalah yang rasional. Jadi kalau intuitif tadi sifatnya, itu sangat mungkin emosi yang lebih dominan dan itu sangat tidak bagus mengambil keputusan dalam keadaan sedang emosional. Maka dalam rumah tangga pun agama menuntun apabila seorang suami sedang emosi, marah, kemudian mengatakan kata-kata cerai atau talak, itu pun tidak dianggap sebagai sebuah statement yang bisa dijadikan keputusan secara syar'i atau syariat, karena dia melakukan dalam keadaan marah sehingga tidak dipikirkan secara sadar dan matang, itu tidak rasional tapi emosional, apalagi yang sifatnya menyangkut masa depan anak-anak dia sendiri dan sebagainya. Jadi pengambilan keputusan yang optimal adalah yang rasional, artinya membuat pilihan dengan memaksimumkan nilai yang konsisten dalam batas-batas tertentu. Jadi sekali lagi pengambilan keputusan itu memerlukan banyak pertimbangan, bahkan sebaiknya
dengan sangat matang, bila perlu dengan mengkaji ulang apa impact-nya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, saya kira sampai di sini saja dulu. Sudah 9.45. Maknanya kalau kita tadi mulai 8.45 itu sudah 1 jam. Karena kuliah Ramadan ini kita juga perlu save time karena perlu istirahat, makan sahur, nanti bangun dan sebagainya. Kalau ada yang masih mau tanya silakan, atau mau sharing silakan. Nanti berikutnya sebenarnya ada 6 langkah dalam model pengambilan keputusan di slide berikutnya. Nanti akan kita share kepada kalian di di WhatsApp group, atau mungkin sudah saya share, saya juga lupa. Tolong nanti pengurus kelas mengingatkan, dan tolong Pak Indah Gumilangnya dimasukkan dalam grup mata kuliah pengambilan keputusan ya, supaya apa yang kita komunikasikan beliau bisa mengupdate-nya. Baik, saya kira itu saja sharing kuliah pada pertemuan kelima ini. Nanti pada pertemuan ke-6 minggu depan, kalian sangat saya anjurkan, bahkan sangat saya harapkan ikut join dalam kuliah bersama kelas yang lain yang terkait dengan pengambilan keputusan dan strategi komunikasi pemimpin atau leadership terkait dengan decision making and smart communication ya. Jadi seorang pemimpin selain harus mampu mengambil keputusan dengan baik, juga harus mampu menjadi seorang orator atau komunikator atau public speakers yang tepat. Sebab kalau salah menyampaikan keputusan sebaik apapun bisa salah ditangkap. Seperti Anda pernah lihat bulan yang lalu ketika Menteri Agama mengatakan perlunya ada manajemen azan misalnya, tapi udah rame urusannya gara-gara dia menyampaikannya dengan cara yang kurang tepat sebagai pejabat negara, dengan membawa-bawa nama animal dalam urusan yang bersifat suara-suara azan misalnya. Akhirnya viral urusannya, bukan urusan kentongan, bukan urusan lonceng, tapi urusan yang bunyi lain yang malah rame. Di antaranya yang gu-gu itulah. Itu saja persoalannya jadi rame, padahal salah dalam komunikasi menyampaikan pesan gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, ini kita ucapkan selamat meneruskan Ramadan. Jangan lupa bahwa bulan ini bulan tak ada duanya dalam setiap tahun bagi Anda yang Muslim. Jangan lewatkan kesempatan mendapatkan 700 kali ganda pahalanya, dan tidak pernah ada pada bulan yang lain. Saya mengingatkan diri saya dan Anda semua, membaca Quran hanya membaca bismillah saja, bukan 700 kali bismillahnya, tapi ba-nya 700, sin-nya 700, mim-nya setiap huruf. Bayangkan kalau Anda juga bersedekah, ya, memberikan sedikit atau sebanyak Anda punya gaji kepada, mungkin di kantor Anda ada orang yang ya tukang pel toilet kayak, ataupun di tempat Anda punya perjalanan pergi pulang kantor ada orang, Anda hari kesempatan terbesar untuk investasi akhirat yang tinggi nilainya di bulan inilah. Don't miss it. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bahkan bagi Anda atau teman-teman mahasiswa yang masih ada orang tuanya, wow, sebaiknya Anda traktir habis beliau bulan Ramadan ini, sehingga tidak sibuk bangun sahur hanya untuk menyiapkan Anda makan yang muda-muda ini. Justru Anda sebaiknya mengorder makanan lewat GoFood dan sebagainya, sehingga orang tuanya tidak perlu sibuk-sibuk bangun harus masak lagi, sahur dan sebagainya. Jadikanlah
Ramadan tahun ini jauh lebih berkualiti, jauh lebih membuat Anda ingin membalas kebaikan orang tuanya yang telah bangun sahur bertahun-tahun, sementara Anda tinggal cuci muka, misalnya cuci tangan, duduk di meja. Jangan begitu lagi. Kang Indah aja dia nyuci piring juga kayak saya gitu kan. Nah, dan kadang-kadang cuci mulut juga pakai buah. Kalau itu sih enak cuci mulut. Oke, thank you very much. Pak. Ya, silakan.